Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Orderan Kue dari Alam Sebelah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak lama mereka rombongan Pak Haji Gofar berpamitan lebih dahulu. Sangat asik sekali berbincang bersama mereka. Mereka berjalan meninggalkan kami berdua yang diam berdiri. Hingga akhirnya rombongan Pak Haji Gofar sudah tersamarkan dengan rombongan jamaah lain dan menghilang dari pandangan kami. Ilham, Rima, kenapa kalian masih berada di sini? Oh, Paman, tadi kami sempat ngobrol dengan orang. Aku dan Bang Ilham mengikuti Paman berjalan. Aku dan Bang Ilham tersenyum menikmati perjalanan ini. Perasaan kami juga sangat senang karena bisa bertemu langsung dengan rombongan Pak Haji Gofar. Kalian berdua belanja ya? Kok lama banget? Enggak, Bi, belanjanya nanti saja. Ayo kita masuk, kita bersiap-siap pergi ke tempat lain. Kami secara bergantian masuk ke dalam lobi hotel menuju ke lift. Sebelum kami masuk, terlebih dahulu kami menatap kembali keluar. Dari kejauhan kami berdua melihat rombongan Pak Haji Gofar melambaikan tangan kepada kami sembari tersenyum. Aku dan Bang Ilham juga membalas lambaian tangan dan tersenyum serta menganggukkan kepala. Dan kami berdua kembali masuk ke dalam hotel. Bang, nanti beli baju ya? Iya, ntar kita sama-sama pergi dengan ibu juga, jawab Bang Ilham sambil melangkah masuk lift. Yang ini ya Bang? Iya Dek. Ada masih banyak yang rencananya akan kami kunjungi. Terutama habis ini kami akan pergi ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Rencananya kami akan pergi hari ini juga bersama rombongan lainnya. Aku, ibu, mertuaku dan bibi bersama-sama siang ini kami akan belanja. Aku membeli baju-baju kebaya hitam. Semuanya ditraktir oleh Bang Ilham. Dek, beli baju ini bagus nih. Di saat kami sibuk belanja dan memilih-milih pakaian, sesekali Bang Ilham memfoto kegiatan kami. Aku sangat menikmati belanja baju kebaya ini. Kurma-kurma dan lainnya sebagian juga sudah dibeli. Bang Ilham dan Paman juga banyak membeli baju gamis laki-laki yang rencananya akan dibagikan kepada saudara yang lain. Kami membeli dari gamis dewasa dan khusus buat anak-anak. Tidak ketinggalan juga kami membeli jilbab, peci, dan sorban. Pokoknya lengkap sampai sajadah dan tasbih. Tiba-tiba saat asik memilih pakaian, perutku terasa sakit dan kram. Peluku bercucuran dan secepatnya aku langsung mencari tempat duduk untuk istirahat. Bang, perutku sakit. Astagfirullah, duduk dulu Dek. Apa abang carikan kursi roda saja Dek? Nanti abang yang dorong. Boleh Bang. Jawabku langsung karena aku merasakan perutku sangat kram. Mungkin hanya kecapean. Semoga tidak ada apa-apa dengan bayi yang ada di kandunganku. Karena terakhir aku cek bayinya sehat dan baik saja. Aku harus kuat, karena ada banyak lagi yang ingin kami datangi, termasuk Gunung Jabal Rahmah. Gunung itu terkenal gunung kasih sayang pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Biasanya ada banyak orang yang berfoto di sana. Aku dan Bang Ilham juga ingin mengabadikan momen itu seperti jamaah yang lain. Ibu dan mertuaku sangat khawatir dengan aku yang tiba-tiba perutku kram. Sedangkan Bang Ilham mencarikan kursi roda untuk membawaku kembali ke hotel dan istirahat. Sesampainya di kamar hotel, aku langsung rebahan ditemani ibuku, bibi dan paman serta Bang Ilham masih mengambil barang-barang yang sudah dibeli tadi. Minum dulu, ucap ibu sambil menyodorkan teh hangat. Kamu hanya kecapean saja Rim, bawa tidur saja, sholatnya di kamar saja dulu, gak usah ikut ke masjid. Iya Bu, aku harus mengistirahatkan tubuhku dulu. Karena sebentar lagi jadwal tur ke Madinah yang jarak tempuhnya sekitar 5 jam perjalanan memakai bis. Saking capeknya aku langsung ketiduran di kamar.
Saat terbangun hanya mendengar suara bibi, ibu dan mertuaku yang sangat asik mencoba-coba baju baru. Masing-masing mereka memakai baju baru yang berwarna hitam. Kulihat wajah ibuku sangat sumringah. Ada sebuah kebahagiaan tersendiri. Ibu mertuaku juga ikut mencoba baju baru, tapi yang paling antusias mencoba baju baru hingga beberapa kali ganti, yaitu bibiku. Wajah bibi sangat bahagia, sedangkan paman dan lainnya hanya menertawakan bibi. "Habis ini gak usah beli baju lagi ya, Sah," ucap pamanku kepada bibi. Nama bibi adalah Aisyah. "Iya, kalau di sini gak lagi, tapi kalau di Madinah beli lagi," jawab bibi santai. "Terserahlah, tapi kasihan Ilham nanti." "Aku gak minta ke Ilham lagi, tapi ke kamu. Kamu kan belum mengeluarin uang, jadi selanjutnya aku minta jatah ke kamu, Mas," jawab bibiku. Sebenarnya baju-baju yang dibeli bibi itu bukan semuanya dipakai bibi, tapi akan dikasihkan ke anak-anak beliau. Beliau ada mempunyai 6 anak dan semuanya perempuan. Cucu-cucu beliau juga semuanya perempuan, makanya bibi borong beli baju. Semua yang ada di kamar itu tertawa mendengarkan penuturan bibi. Untungnya pamanku orangnya sabaran, sedangkan aku tadi hanya sempat mengambil 2 baju abaya. Kalau ibu dan mertuaku entahlah mereka mengambil berapa baju, karena Bang Ilham tadi kembali lagi ke pasar untuk membeli yang lainnya. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Badanku sudah membaik, perutku sudah tidak sakit lagi. Pergerakan bayi juga teratur. Kami bersiap-siap pergi ke Madinah untuk ziarah. Aku duduk berdampingan dengan Bang Ilham di dalam bis. Bibi dan paman ada di belakang kami. Kulihat bibi tidak lepas dari kresek hitam. Apalagi perjalanan menuju Madinah ini sangat lama. Kurasa lebih 5 jam perjalanan. Kami tiba di kota Madinah. Bus yang kami tumpangi sangat melaju dengan kecepatan tinggi, dengan jalanan aspal yang mulus dan lurus tanpa belok-belok. Sebelum turun dari bis, kami sudah melihat dari kejauhan nampak kubah hijau yang tinggi. Kulihat Bang Ilham tangan dan kakinya gemeteran sambil menitikkan air mata yang berulang kali. Kami semua turun dari bis dan langsung berjalan ke makam Rasulullah bersama rombongan lainnya. Saat tiba di makam itu, tiba-tiba bibi terlonjak kaget. "Allahu Akbar," ucap bibi sambil mengucek-ucek mata. Kami semua mendekat ke bibi dan menanyakan apa yang beliau lihat hingga mampu membuat terkejut. "Itu Firdaus, Rim," ucap bibi sambil terbata-bata. Aku, ibu, paman, dan Bang Ilham menengok ke arah yang ditunjuk bibi. "Masya Allah," ucap kami bersamaan. Aku dan Bang Ilham rasanya tidak percaya apa yang kami lihat di Masjid Nabawi ini. Ibuku saja sambil menitikkan air mata, sedangkan pamanku selalu berucap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Beneran Firdaus itu, Bang?" "Iya, sangat mirip, bahkan sama." Kami sangat mengenal Firdaus yang hidupnya sebatang kara tanpa tujuan itu. Dia adalah orang gila di kampung kami, tapi dia orang baik. Tidak pernah membuat masalah ataupun jahat sampai melempari batu ke orang-orang. Firdaus itu terkenal ramah. Setiap harinya dia membantu bersih-bersih jalanan kampung. Makan sehari-harinya dia hanya mendapat belas kasih orang-orang. Tapi dia tidak pernah minta-minta kecuali dikasih. Menurutku Firdaus itu bukanlah orang gila. Dia baik, dia waras seperti kami. Tapi hanya saja hidupnya pontang-panting, tidur di jalanan sembarangan. Sering juga Firdaus itu datang ke rumah kami mengobrol-ngobrol dengan paman. Kalau diajak ngobrol dia juga nyambung, tidak ada yang aneh. Tapi orang-orang mencapnya dengan sebutan orang gila. "Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad," ucap Bang Ilham menangis. Siapa sangka Firdaus dikenal masyarakat adalah orang gila, ternyata orang yang mulia. Tidak mungkin kami semua salah lihat. Bahkan mertuaku yang tidak serumah dengan kami dan berkunjung kadang-kadang saja sangat kenal dengan Firdaus. Bahkan mertuaku juga mengiyakannya kalau yang kami lihat sekarang ini adalah Firdaus yang beliau lihat sewaktu ke rumah kami. Memang Firdaus sering kami suruh-suruh untuk mencabuti rumput di halaman, tapi kami hanya memberinya makan saja. Biasanya kalau diberi uang dia tidak mau menerima. "Gak usah diberi uang, aku tidak perlu uang." Begitulah kata-katanya setiap kali kami mau memberi uang. Tapi kalau diberi makan dia tidak pernah menolak. Padahal dengan uang bisa membeli makanan, tapi Firdaus tidak mau. Katanya dia tidak perlu uang. Kami semua menatap Firdaus duduk di Masjid Nabawi ini di bawah naungan payung raksasa di salah satu tiang besar. Kali ini yang kami lihat bukanlah Firdaus yang kotor, hitam, dekil, dan rambut yang berantakan.
Tapi kali ini kami melihat Firdaus memakai pakaian putih bersih, wajahnya berseri. Dia juga memakai peci, rapi. Mungkin hanya mirip aja itu bang. Mana mungkin Firdaus bisa sampai ke sini? Jangan berkata begitu Rim, tegur ibuku. Kami semua mendekat ke arah Firdaus duduk di dalam Masjid Nabawi ini. Kami semua ingin memastikan bahwa kami tidak salah melihat. Saat tiba di dekat Firdaus, kami semua tidak hentinya mengucapkan lafaz Allah. Firdaus, panggil paman terbata. Firdaus? Firdaus itu mendongakkan kepalanya ke arah kami. Dia tersenyum dan langsung berdiri. Kami semua seperti kehilangan kata-kata. Memang benar ini adalah Firdaus di kampung kami. Senyumnya pun juga sangat sama persis. Rambut keritingnya yang panjang juga masih terlihat, walaupun tertutup peci putih yang melingkar di kepalanya. Apa kamu adalah Firdaus? Tanya pamanku. Paman benar-benar ingin memastikan karena Firdaus itu sangat akrab sama pamanku. Firdaus juga sering makan bersama dengan paman. Firdaus tidak menjawab pertanyaan paman. Dia mengangguk dan tersenyum lalu pergi berlalu dari hadapan kami. Tidak salah lagi dari anggukan dan senyumannya, dia adalah Firdaus. Masya Allah. Ternyata Firdaus adalah termasuk orang-orang pilihan Allah, ucap paman. Kami kembali berbaur dengan anggota rombongan lain. Ustadz Ahmad sebagai pembimbing kami berjalan terlebih dahulu. Ustadz Ahmad sendiri yang memulainya terlebih dahulu. Ustadz Ahmad juga berpesan kalau kita dikasih orang minuman atau kurma, sebaiknya terima saja dan jangan berbicara yang tidak baik, dikhawatirkan nanti akan terkabul. Ustadz Ahmad juga berpesan sebelumnya harus menjaga lisan, jangan sampai mencibir atau mengatai orang yang aneh-aneh di tanah suci ini. Beberapa kali aku melihat ada suami istri yang bertengkar saat tawaf waktu itu. Bahkan sang suami sampai menampar istrinya di hadapan ribuan orang. Padahal kesalahan sang istri hanya lebih lambat berjalan dan tidak sengaja terpisah. Tapi sang suami sampai marah besar. Aku berprasangka baik saja, mungkin sang suami sangat khawatir. Sebenarnya aku juga sempat kemarin terpisah dengan Bang Ilham beserta rombongan sewaktu tawaf. Bacaanku sempat tidak khusyuk lagi. Aku memandang kanan kiriku, hanya orang-orang yang bertubuh tinggi dan besar. Aku berdoa semoga jangan sampai hilang dan terpisah dan meminta kepada Allah untuk disatukan dengan rombonganku. Untungnya itu tidak lama. Ternyata Bang Ilham dan rombongan tepat berada di belakangku. Aku merasa sangat lega saat ku tahu aku yang berjalan yang terlalu cepat dari yang lain. Saat aku mendongak ke belakang, Bang Ilham sangat khusyuk sekali dan tersenyum sembari menatapku yang sedikit panik tadi. Beruntung sekali aku langsung menemukan Bang Ilham waktu itu. Kalau tidak, bisa-bisa aku benar tidak khusyuk. Kami berjalan bersama rombongan melewati payung-payung raksasa. Berkali-kali aku dibuat terpukau dengan keindahan tanah suci kota Madinah Munawwaroh. Sesekali para rombongan berfoto-foto di bawah payung-payung yang terbuka lebar ini. Aku dan Bang Ilham juga tidak mau kalah sama paman dan bibi yang selalu berfoto di berbagai sudut. Ustadz kembali berjalan menuju masuk masjid. Di dalam masjid ada orang banyak. Masjid Nabawi ini benar-benar sangat indah di dalamnya. Sebelumnya aku dan Bang Ilham hanya bisa menatapnya lewat HP. Dan sekarang, alhamdulillah tidak hentinya aku mengucapkan syukur. Sekarang kami bisa menatapnya secara langsung dan mengijakan kaki bersama orang-orang yang kami sayangi. Kami semua masuk ke dalam masjid itu langsung menuju makam Rasulullah. Tapi kami hanya sekedar melihat sambil berjalan karena dilarang duduk ataupun mengaji di depan makam. Tidak seperti makam wali Allah atau makam lainnya. Singkat cerita, tidak terasa kami sudah 17 hari di Tanah Suci. Ada banyak pengalaman yang kami lihat dan jalani. Sebelumnya kami juga sempat berfoto di Jabal Rahmah dan tempat lainnya. Walaupun sedikit-sedikit kadang badanku tiba-tiba lemas, tapi untungnya tidak apa-apa. Kami langsung mengemas pakaian dan bersiap kembali ke tanah air. Dari Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, kami kembali terbang menuju tanah air. Lagi-lagi kami semua bersedih untuk meninggalkan tanah suci ini. Air mata kami tumpah, serasa berat meninggalkan kota ini, tapi keluarga kami sudah menunggu kedatangan kami. Belasan jam di perjalanan, akhirnya kami tiba di kota tempat asal kami. Alhamdulillah sangat bersyukur, pergi dan pulangnya tidak ada kendala apapun. Semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bandara sudah ada adikku dan sepupuku yang lainnya menunggu kami. Kami semua berpelukan erat dengan saudara-saudara yang mendoakan keselamatan kami.
Setelahnya kami langsung pulang menuju rumah karena ada banyak tetangga yang juga menunggu kami. Bang Ilham juga tidak hentinya menangis, sampai matanya sangat memerah, bahkan bengkak. Hajatnya sudah tertunaikan, bisa membawa ibunya umroh. Baju gamis berian Pak Haji Gofar juga selalu ia kenakan dari tawaf dan berkunjung ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rencananya kami akan berangkat haji secepatnya, mengingat ibu dan mertuaku yang sudah mulai rentah. Jadi sebisa mungkin kami secepatnya berangkat haji. Mumpung ibu dan mertuaku masih kuat jalan dan sehat, Bang Ilham mengambil haji plus dengan keberangkatan 3 tahun yang akan datang ini. Sampai di pekarangan rumah ada banyak orang yang menanti kedatangan kami. Baru saja kami turun dari mobil masing-masing. Dari mereka memeluk kami secara bergantian. Rasa syukur dan haru selalu datang. Alhamdulillah dek, kita sudah sampai. Iya bang, alhamdulillah semuanya dipermudahkan Allah. Paman dan bibi juga ikut turun di rumah kami. Semuanya berkumpul di rumah sini. Anak dan cucu bibiku juga semuanya datang. Kami juga menyuguhkan air zam-zam seperti orang pada umumnya. Tidak ketinggalan ada kurma, kismis, kacang-kacangan, coklat dan lainnya. Paman dan bibiku sangat antusias sekali menceritakan perjalanan umrohnya dari pesawat dan di tanah suci. Saya di pesawat kebelet pipis, tapi saat saya diarahkan pramugarinya ke toilet, ternyata di toilet nggak ada air dan cebokannya. Toilet duduk itu loh, sambung bibi. Terus gimana kalau nggak ada air dan cebok? Tanya seseorang. Saya nggak jadi pipis, nggak ngerti, terpaksa saya tahan. Padahal itu berangkat dari Jakarta menuju Singapura. Untungnya tidak lama perjalanannya. Aku baru tahu kalau ternyata bibi nggak jadi pipis waktu itu. Saat tiba di bandara Singapura, pantas saja bibi tergesa-gesa mencari WC jongkok. Semuanya yang berkumpul di rumah menertawakan bibi. Untungnya beliau bisa tahan saat di pesawat. Bibi mabok pesawat nggak? Tanya tetanggaku. Awalnya memang mabok, tapi nggak sampai muntah seperti Ilham. Bang Ilham tersedak saat sedang minum. Bang Ilham tidak ikut cerita, malah dia ikut dipermalukan. Beneran Hap, kamu muntah? Tanya teman Bang Ilham. Iya, sekali saja. Itu pun waktu di bandara, bukan di dalam pesawat. Tapi setelah dimuntahkan, alhamdulillah nggak ngerasa mabuk lagi dan sudah tidak perlu kresek hitam lagi. Tidak seperti bibi, kemanapun selalu pegang kresek hitam. Sambung Bang Ilham sambil tertawa. Bibi kenal lagi dan tidak bisa berkata-kata lagi. Aku ketawa melihat wajah bibi yang memerah karena malu. Memang benar bibi kemana-mana selalu membawa kresek hitam. Beneran mak, kemana-mana bawa kresek hitam? Tanya salah satu sang anak. Iya, di pesawat, di bis, waktu tawaf, waktu belanja oleh-oleh, pokoknya tidak ketinggalan selalu bawa kresek hitam, jawab paman. Memang benar bibi itu orangnya mudah mabok. Melihat orang banyak pun bibi bisa mabok. Karena sedikit-sedikit bibi merasakan pusing dan bisa muntah. Sangat asik bercerita, tidak terasa sudah isya. Para tetangga sebagian sudah pulang ke rumah, yang tersisa hanya aku, Bang Ilham, paman, bibi, ibu, mertua aku dan anak-anak bibi. Dan masih ada beberapa orang teman-teman Bang Ilham. Berhubung rumah bibi dekat, rencananya bibi pulang malam saja. Di sini juga sebentar lagi mengadakan syukuran kedatangan kami yang mengundang orang-orang sekitar saja. Tidak banyak mengundang orang-orang, karena hanya selamatan kecil-kecilan. Itu pun hanya membaca doa selamat dan langsung acara makan-makan. Tetangga samping-samping rumah juga ikut membantu mempersiapkan syukurannya. Sesudah sholat isya, tamu kembali berdatangan. Ada yang ingin saya ceritakan saat di tanah suci. Pokoknya ceritanya bisa membuat kalian tidak percaya, ujar paman sambil tersenyum. Cerita apa? Penasaran nih kami. Saat acara makan-makan, paman meminta sang menantu menjemput Firdaus. Biasanya kalau malam begini Firdaus tidurnya di pelataran masjid. Umar, tolong jemput Firdaus dulu, bawa ke sini, perintah paman kepada menantunya. Sang menantu terdiam. Orang-orang yang sedang makan juga tiba-tiba terhenti menyuap makanan. Semua tertunduk sedih. Wajah paman terheran-heran. Firdaus sudah meninggal dunia baru kemarin, Pak, ucap sang menantu. Aku yang mendengarnya itu juga terkejut. Bang Ilham, ibu mertuaku, serta bibiku juga ikut terkejut. Bahkan paman tidak percaya dan masih meminta kepada sang menantu untuk menjemput Firdaus dan dibawa ke sini. Kami semua menitikkan air mata. Sungguh tidak percaya. Paman menangis karena beliau sangat akrab dengan Firdaus itu.
Siapa sangka baru saja kami dibuat terkejut bertemu dengan Firdaus saat di Madinah beberapa hari yang lalu. Sekarang kami kembali dibuat terkejut dengan duka meninggalnya Firdaus, orang gila di kampung kami. Dadaku juga ikut sesak merasakannya, apalagi paman orang terdekatnya. Baru saja paman pulang umroh membelikan baju gamis untuk Firdaus itu, tapi belum sempat paman kasih, ternyata Firdaus sudah diambil oleh Sang Maha Pencipta. Mungkin terakhir kami melihatnya sewaktu mau berangkat umroh. Firdaus berdiri dari jauh saat kami masuk ke dalam mobil untuk menuju bandara. Tiba-tiba Firdaus berlari mengejar kami sambil berteriak minta oleh-oleh. Saat itu kami menertawakannya. "Dasar orang gila, masih tahu dioleh-oleh," ucap sopir mobil kami sambil ikut tertawa. Begitulah Firdaus, dia sangat tahu kalau kami mau umroh dan dia mau minta oleh-oleh. Waktu itu paman mengacungkan jempolnya sambil tertawa bahagia. Sekarang tidak ada lagi Firdaus itu, yang setiap harinya berjalan-jalan menyusuri perkampungan. Itulah alasannya dia dikatakan orang gila. Dia selalu senyum-senyum dengan sendirinya saat di jalan. Dia kadang juga memanggil orang-orang berlalu lalang saat berkendara, tapi tidak sampai melukai. Makanya sebagian orang takut kepada Firdaus ini. Dia juga tidak memakai sendal. Beberapa kali paman dan Bang Ilham memintanya untuk memakai sendal, tapi dia tidak mau. Dikhawatirkan dia terinjak kotoran, sedangkan dia setiap harinya tidur di masjid. Terkadang juga masuk ke dalam masjid. Usia Firdaus itu sekitar 30 tahunan, hidup tanpa keluarga. Tidak ada yang tahu tentang asal-usul Firdaus itu. Tiba-tiba saja dia ada di kampung kami. Dari cerita yang kudengar, Firdaus itu dibuang oleh keluarganya, makanya kami sangat kasihan padanya. "Pakai sendal Firdaus, aku sudah membelikannya untukmu. Kau tidur dan keluar masuk masjid, kasihan marbot masjid bersih-bersihnya." "Aku juga tahu, sebelum masuk masjid aku tidak lupa untuk mencuci kaki terlebih dahulu," jawab Firdaus. "Cepat pakai Firdaus." Sedangkan Firdausnya hanya tertawa-tawa saja saat disuruh memakai sendal. "Kalau pakai sendal setiap harinya akan dikasih kue 2 biji, bujuk paman. "Biasanya aku tidak pakai sendal juga tetap dikasih." Aku dan Bang Ilham geleng-geleng kepala mendengar penuturannya. Bahkan ibuku juga ikut menertawakan Firdaus yang sangat pandai mengelak itu. "Ya sudah, kalau nggak mau sendalnya, buat aku saja. Bagus banget lagi tuh sendal, warna merah," saut Bibi hendak mencomot sendal itu. Tiba-tiba dengan sigap Firdaus mengambil sendal pemberian paman itu dan langsung memakainya di kaki. Firdaus menatap Bibi dengan tatapan mata melotot. "Lah, marah? Salah sendiri tadi menolak. Kalau tidak, aku ambil saja itu sendal. Apalagi sendal mahal begitu." Aku dan Bang Ilham cekikikan mendengar kata Bibi itu adalah sendal mahal. Padahal paman belinya di warung seharga 7.000. Sebenarnya itu hanya sendal jepit biasa. Tapi sekarang sudah menjadi masa lalu yang sangat manis. Tidak ada senyuman Firdaus lagi. Tidak ada yang selalu datang ke rumah untuk memuji kue-kue kami. Biasanya kalau Firdaus datang ke rumah, memang selalu kami beri kue. Dia sangat senang. Berbagai doa yang dilontarkannya pun untuk kami, padahal kami memberikan dia kue hanya 2 biji. Tapi doanya kelebihan. Bahkan kami tertawa saat mendengar doa-doa Firdaus itu. "Mau kue?" tanya ibuku. "Kalau diberi," jawab Firdaus sambil tersenyum. "Nih ambil." "Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga jualannya selalu rame, laris manis, dan terkenal di mana-mana." Doa Firdaus panjang lebar. "Amin." Lalu ibuku memberi 2 biji kue. Sambil Firdaus makan kue, dia sambil mendoakan kami bermacam-macam, dari mendoakan kami naik haji, umroh, dan lainnya. Mungkin rezeki kami bisa umroh sekeluarga ini bisa jadi salah satu doa Firdaus yang dijabah oleh Allah. Firdaus juga selalu mendoakan kue jualan kami agar terkenal di mana-mana. Memang benar kue kami sudah terkenal di mana-mana, bahkan terkenal sampai di alam gaib. Paman sangat shock setelah mendengar meninggalnya Firdaus. Bahkan raut wajah paman tiba-tiba berubah, yang awalnya sangat senang dan bahagia karena ingin menceritakan apa yang dilihat di Madinah waktu itu, seketika menjadi murung. Syukur alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk kami bisa melihat Firdaus waktu di Madinah. Walaupun Firdaus tidak menyaut, tapi senyuman tulusnya adalah sautan darinya. Seusai acara selamatan, paman dan bibi serta anak-anak beliau pulang ke rumah yang jaraknya hanya disekat 3 buah rumah.
Paman masih terlihat murung dan bersedih. Ibu dan mertuaku juga sudah istirahat ke kamar. Para tetangga juga sudah pulang dan yang tersisa hanya keluarga dekat saja. Aku dan Bang Ilham juga langsung menuju kamar untuk istirahat. Rencananya besok hari kami membuka oleh-oleh bersama-sama. Koper paman dan bibi juga masih ditinggal di rumah kami. Beliau pulang ke rumah hanya membawa badan saja. Alhamdulillah bang, kita sudah sampai rumah. Iya, alhamdulillah dek. Abang lagi ngapain? Lagi ngecek emas kita yang sisa 2 batang dek. Mau dijual lagi bang? Iya, tapi nanti uang kita juga masih banyak kok. Rencananya akan abang jual lagi kalau kita mau renovasi rumah. Rencananya kami akan renovasi rumah ini dulu sekalian dibikinin menjadi lebih besar. Karena tanah ibuku ini masih luas dan panjang. Setelah renovasi rumah insya Allah beli mobil yang agak besaran. Sama beli mobil pickup untuk khusus antar-antar kue. Bang, tiduran yuk. Ayo, abang juga udah capek banget nih. Sesekali kami bergurau dan bercerita sebelum tidur. Ada banyak cerita saat kejadian waktu di Tanah Suci. Bang Ilham tertawa saat mendengar kejujuranku waktu sedang tawaf, sempat terpisah dari rombongan. Padahal akunya yang terlalu cepat berjalan. Bang, apa abang ada merasakan kejadian aneh waktu di Tanah Suci? Nggak ada, kecuali yang pingsan sebentar itu saja dek. Memang sempat Bang Ilham pingsan sewaktu tiba di Madinah setelah bertemu dengan Firdaus itu. Untungnya Bang Ilham hanya sebentar saja pingsannya. Mungkin hanya shock dan tidak percaya dia berada di Masjid Nabawi, di mana dimakamkannya Rasulullah SAW. Ustadz Ahmad juga sempat panik karena tiba-tiba begitu Bang Ilham hilang kesadaran. Emang abang lihat apa? Kok sampai pingsan? Tanyaku sambil merebahkan kepalaku di tangan kekarnya. Gak ada, cuma tidak menyangka saja. Bang, nanti kita ke makam Firdaus yuk, ajak yang lainnya juga. Boleh, abang juga mau berinisiatif begitu tadi. Kami berdua tertidur pula sampai besok subuh. Dari jauh sudah terdengar orang yang mengumandangkan azan. Aku bangun terlebih dahulu. Kuperhatikan Bang Ilham masih tidur dengan nyenyak. Kubangunkan Bang Ilham agar ikut berjamaah di masjid bersama orang-orang. Aku bangkit dari tidurku dan duduk di sisi ranjang yang menghadap ke cermin meja hiasku. Bang, bangun, ke masjid Ki. Iya. Jawab Bang Ilham bangun dan berdiri langsung menuju ke dapur. Seusai Bang Ilham bersih-bersih dan berwudu bersiap untuk pergi, aku merasakan perutku kembali kram. Makanya aku tidak kunjung sholat. Dek, ayo wudu dulu, abang mau pergi ke masjid ya. Pamit Bang Ilham. Dek, kamu kenapa? Tanya Bang Ilham lagi setelah melihat mukaku yang seperti menahan sakit. Gak apa-apa, cuma kram bang, nanti juga hilang. Jawabku sambil kupaksakan tersenyum agar Bang Ilham tidak panik. Ya udah, bawa tidur lagi. Nanti kalau abang pulang dari masjid, abang bangunkan lagi untuk sholat. Aku kembali merebahkan badan. Kurasakan perutku sangat tidak enak akibat kram. Memang baru-baru saja terjadi sewaktu di Tanah Suci itu. Mungkin hanya karena kecapean yang berlebihan. Aku merebahkan badan menghadap kanan. Kurai botol air zam-zam yang berada di atas nakas dan meminumnya. Aku mengerang kesakitan di dalam kamar. Aku menunggu Bang Ilham pulang dari masjid. Sejak awal bangun tidur tadi sudah kurasakan sakit. Sampai di masjid sudah terdengar orang yang lagi wiridan. Tidak kunjung pulih juga. Aku mengeluarkan peluh dingin bercucuran. Badanku serasa menggigil. Aku menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuhku. Baru saja kurasakan sakit luar biasa hebat. Tidak pernah sebelumnya seperti ini. Kandunganku sudah menginjak 7 bulan lebih. Kata dokter insya Allah sekitar 2 bulanan lagi sudah keluar si kembar. Semoga kandunganku baik-baik saja. Assalamualaikum dek. Ayo sholat dulu. Iya bang. Bang Ilham memegang dahiku dengan khawatir. Astagfirullah dek, kamu panas banget. Aku bangkit dari tidurku dan duduk berhadapan dengan Bang Ilham. Bang Ilham membantuku untuk berjalan ke kamar mandi. Saat aku mau berdiri, kurasakan ada sesuatu yang mengalir dari 2 pahaku. Aku melihat darah mengalir pada 2 pahaku. Kebetulan aku memakai baju daster pendek. Sangat jelas darah itu mengalir dengan derasnya. Bang, darah. Bang Ilham terlonjak kaget dan berteriak memanggil ibu. Ibu dan mertuaku datang tergobok-gobok.
Secepat mungkin Bang Ilham berlari keluar untuk menyiapkan mobil untuk segera membawaku ke rumah sakit. Kuingat-ingat aku tidak ada makan makanan yang dilarang, tapi kenapa tiba-tiba menjadi pendarahan? Aku juga tidak ada jatuh atau apapun. Sebisa mungkin aku menjaga kandunganku dengan baik. Baru saja aku hamil setelah 5 tahun penantian, kumohon dan berdoa kepada Allah agar anakku keduanya bisa diselamatkan. Badanku lemas dan lunglai. Bang Ilham dan adikku membopongku masuk ke dalam mobil. Paman dan bibi datang setelah melihat Bang Ilham pagi-pagi sekali, menyalakan mobil dan bersiap untuk berangkat. "Ada apa, Ham?" tanya paman ikut panik. "Prima pendarahan," jawab ibuku. Paman yang akan menyetir mobil ini takut kalau Bang Ilham yang menyetir. Dengan keadaan panik, yang ikut ke rumah sakit ada paman, Bang Ilham, ibuku serta bibi. Secepat mungkin paman melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Untungnya jalanan menuju rumah sakit tidak padat karena masih terlalu pagi. "Bang, sakit." "Sabar dek, sebentar lagi kita sampai." Sesekali aku merintih kesakitan entah apa hingga membuat aku menjadi pendarahan begini. Aku tidak stres, bahkan aku sangat bahagia. "Bawa bersolawat dek, meminta kepada Allah semoga anak kita baik-baik saja." Mobil melaju menembus pagi yang dingin ini. Tidak terasa kami sudah tiba di rumah sakit. Secepat mungkin Bang Ilham berlari meminta pertolongan. Dengan sigapnya para perawat datang menolong kami. Saking sakitnya perutku, penglihatanku jadi buram. Persendianku melemah. Aku hanya bisa melafalkan syahadat mengingat dengan kematian. Tidak hentinya aku bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum aku masuk ke ruang yang serba putih ini, aku sudah meminta maaf kepada Bang Ilham serta ibuku. "Bang, doain aku ya." "Iya dek, adik harus kuat." Akhirnya tibalah saatnya aku harus mengeluarkan anakku sebelum waktunya. Insya Allah, aku ikhlas atas kehendak dan ketentuan Allah SWT. Aku harus menerima qada dan qadar. Aku sangat bersyukur semuanya berjalan dengan lancar. Aku melahirkan 2 anak laki-laki yang sehat. Walaupun belum cukup bulannya, dalam jangka beberapa hari ini bayiku dirawat di dalam inkubator dahulu. Bayinya sehat, tidak kurang satu apapun, tapi hanya saja berat badan bayinya yang masih sangatlah kecil. Bang Ilham selalu ada di sampingku untuk selalu menguatkanku. "Tenang dek, banyak juga wanita lain yang melahirkan di usia kandungan 7 bulan. Memang aku pernah mendengar begitu. Semuanya aku serahkan kepada Allah. Aku sangat terkejut saat Bang Ilham mengatakan kalau bayi kembar kami berjenis kelamin laki-laki keduanya. Karena kemarin waktu USG itu kelaminnya tidak kelihatan. Untungnya cuma kembar 2. Kalau kembar 3, bisa-bisa aku takut dengan anakku sendiri. Aku masih sedikit trauma dengan kejadian waktu lalu. Aku tersenyum mengingat anak laki-laki yang kembar 3 itu. Lucu, tapi serem. Aku melahirkannya dengan operasi. Tidak membutuhkan waktu lama, tidak perlu mengejan. Terdengarlah tangisan bayi, walaupun suaranya tidak terlalu keras dan nyaring seperti bayi yang lahir pada umumnya. Pagi itu juga aku langsung dioperasi. Dengan sigap Bang Ilham langsung menyetujuinya. Di ruang operasi hanya aku sendirian dan para dokter, sedangkan Bang Ilham dan ibu menunggu di luar. Sedangkan paman dan bibi pergi ke pasar membeli baju bayi yang dibutuhkan. Karena aku belum banyak untuk persiapan. Rencananya pulang umroh aku dan Bang Ilham akan membelinya. Tapi ternyata keburu lahir orangnya. Alhamdulillah, aku dan Bang Ilham diberikan kenikmatan lagi oleh Allah SWT. "Apa abang udah melihat bayi kita?" "Sudah, alhamdulillah sehat." "Kecil banget ya bang." "Gak boleh ngomong gitu, nanti juga besar dengan bertambah usianya." Aku sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Di ruangan ini ada TV, kulkas, sofa, dan pendingin ruangan. Sepertinya Bang Ilham memesan kamar yang mahal. Di kamar ini pun hanya kami saja, tidak ada pasien lain. "Bang, aku minta maaf ya." "Iya, bang maafkan." Tidak lama paman dan bibi datang membawa belanjaan. Lumayan lama paman dan bibi perginya, padahal hanya membeli baju bayi saja sedikit. "Rim, ini bibi beliin kamu buah." "Iya, makasih Bi." "Gak usah terima kasih Rim, itu memang uang Ilham beli semuanya." "Ini Ham, kartu ATM-nya." Ucap paman menyerahkan kartu ATM punya Bang Ilham. Di dalam ruangan ini hanya ada paman dan bibi serta ibuku. Enak juga sebenarnya ruangan terpisah dengan pasien lain, karena tidak gaduh.
Mungkin Bang Ilham menghabiskan banyak uang khusus untukku karena aku lahirannya tidak memakai BPJS. Untungnya Bang Ilham banyak uang dan benar-benar sudah diatur. Mohon maaf, ini bibimu korupsi uang kamu tadi untuk beli sendal. Iya Ham, nanti bibi ganti. Nggak usah Bi. Aku terkekeh mendengar penuturan paman yang katanya bibi korupsi uang Bang Ilham untuk dibelikan sendal. Saat aku tertawa perutku sangat sakit karena baru saja dijahit. Jangan ngelucu dulu, kasihan Rima nggak bisa ketawa, ucap ibuku sambil tertawa. Baru kali ini aku merasakan mau ketawa saja sakit. Maka bersyukurlah dan nikmatilah kalian yang bisa ketawa. Karena ketawa itu pun juga nikmat dan sekarang aku baru ngerasa kalau ketawa itu sungguh nikmat. Aku rebahan di atas ranjang dengan gaya selalu terlentang. Mau duduk juga sakit karena perutku kelipat. Tidak lama paman dan bibi kembali izin pamit pulang dulu karena ingin mencuci baju bayi yang baru saja dibeli tadi. Sebelumnya memang kami cuci terlebih dahulu sebelum dipakaikan untuk bayi. Apalagi bayiku yang belum cukup bulan sangat rentan terkena penyakit. Siapa ya bang nama bayi kita? Terserah kamu saja dek. Nggak tahu, terserah bang saja. Kalau begitu kita samakan saja dengan nama laki-laki kembar 3 itu, ucap Bang Ilham tertawa. Tanganku langsung mencubit pinggang Bang Ilham. Aduh maaf dek. Aku teringat wajah mengerikan anak laki-laki kembar 3 itu. Memang aslinya tidak seram, tapi saat itu dia jahil denganku dengan memamerkan wajah menakutkan mereka. Nama si kembar 3 itu Yamin, Yasin, dan Yasir. Bentuk wajahnya sangat tirus karena mereka bertiga itu kurus. Kata sang ibu waktu itu mengobrol denganku, mereka sangat susah disuruh makan. Bagaimana dengan Muhammad dan Ahmad saja dek? Tanya Bang Ilham. Terserah bang saja. Boleh Tuhan, yang mudah diucapkan saja, saut ibuku yang juga setuju. Dari yang kudengar kata dokter insya Allah tidak akan lama bayiku berada di inkubator. Karena tidak bagus juga terlalu dihangatkan di dalam sana. Karena yang paling bagus itu tetap kehangatan dalam dekapan sang ibu. Mungkin kalau kami sudah diperbolehkan pulang, para tetangga dilarang dulu untuk menjenguk bayi kami. Karena kata dokter dikhawatirkan orang yang menjenguk itu lagi sakit. Sedangkan bayi kami sangat lemah dan sangat mudah terkena virus. Sedangkan di kampungku adatnya begitu. Siapa yang baru lahiran akan ada banyak orang yang akan menjenguknya. Kalau masa pemulihan pasca operasi mungkin sekitar 1 mingguan akan berada di rumah sakit ini. Baru saja paman dan bibi pamit pulang. Tidak berapa lama paman datang lagi bersama menantunya untuk mengantarkan sepeda motor agar Bang Ilham tidak susah untuk keluar untuk membeli keperluan lainnya. Ham, ini kunci motor yang kamu minta. Oh iya, terus paman baliknya gimana? Pakai mobil kamu Ham, kami pergi ke sini tadi masing-masing bawa kendaraan. Paman langsung pamitan lagi dengan sang menantu untuk pulang. Karena paman ingin ziarah ke makam Firdaus katanya. Sepulangnya paman di kamar hanya ada kami bertiga. Sedangkan mertuaku di rumah sendirian jaga rumah. Rencananya beliau akan ke sini kalau sudah selesai masak dan membawakan ke rumah sakit. Sesudah sholat asar Bang Ilham izin pamit pulang sebentar. Karena ingin mengambil baju-bajuku yang diperlukan dan sekalian menjemput mertuaku juga. Bergerak sedikit pun sangat susah dan sakit, apalagi aku harus berjalan ke kamar mandi untuk buang air kecil. Bang, aku mau pipis. Ayo abang bantu, kamu juga harus belajar jalan lagi. Sedikit demi sedikit aku melangkah dengan dipegangi oleh Bang Ilham. Sedangkan ibuku juga sangat khawatir kalau aku pingsan dan tidak kuat. Karena dari cerita yang kudengar, ada banyak wanita yang pingsan kalau sesudah operasi begini harus berjalan ke kamar mandi. Insya Allah aku kuat, karena biasanya yang hampir pingsan begitu katanya orang yang lagi darah rendah. Apa mau abang gendong saja? Enggak bang, aku takut akan bertambah sakit kalau terkena jahitannya. Rasanya sungguh nikmat sekali. Beginikah rasanya setelah lahiran pasca operasi? Ngeluarin bayinya mungkin hanya sebentar dan tidak perlu ngeden-ngeden. Tapi kalau sesudahnya itu yang sakitnya luar biasa dan masa pemulihannya yang sedikit lebih lama. Setelah buang air kecil dan kembali lagi ke ranjang, itu sungguh membutuhkan waktu yang lama. Padahal hanya beberapa langkah saja menuju kamar mandi. Dari sini aku sangat bersyukur kalau bisa berjalan melangkahkan kaki dengan normal. Itu sangatlah nikmat.
Abang pergi dulu ya, Dek. Iya, Bang. Sepertinya Bang Ilham hanya aku dan ibu, sedangkan dua bayiku berada di ruangan yang berbeda. Bisa saja menjenguknya dengan memakai kursi roda, tapi nanti saja, karena sebelumnya aku sudah melihatnya. Sakit sekali, Rim, tanya ibuku yang kini duduk di sampingku. Iya, Bu, mau lahir normal ataupun operasi sama saja sakitnya. Alhamdulillah, semuanya selamatan semua, Rim. Ibu gak karuan nungguin kamu di luar ruang operasi. Iya, Rima juga takut sebenarnya. Di dalam hanya sendirian, tidak ada yang menemani. Di dalam ruangan operasi, aku hanya menatap tirai hijau pembatas dada saja dan sorot lampu di depanku. Tidak hentinya aku meminta keselamatan untuk aku dan dua bayiku. Aku juga berdoa untuk para dokter dan suster yang ikut membantu persalinanku agar dimudahkan urusannya. Mulutku tidak hentinya mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Rim, ibu mau mandi dulu ya? Iya, Bu. Aku menonton televisi di ruangan ini. Tidaklah lama Bang Ilham dan mertuaku datang. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Bang. Kenapa cepat sekali? Iya, waktu abang sampai rumah ternyata ibu sudah siap, jadinya langsung cus ke sini lagi. Alhamdulillah sudah selamatan, ucap mertuaku. Iya, Bu. Ibu mertuaku membawakan nasi panas dan sayur bening daun katuk. Bang Ilham dengan sigap langsung menyuapiku makan. Aku duduk sandaran di ranjang. Aku hanya makan nasi dan sayur bening dengan lauk ikan gabus panggang. Katanya ikan gabus ini bagus untuk pemulihan ibu yang bekas melahirkan. Tapi nggak tahu juga kalau seperti aku yang habis melahirkan jalur operasi ini. Rasa masakan ibu mertuaku tidak ada rasanya sama sekali, hanya terasa hambar saja. Mungkin beliau sengaja untuk tidak menambah penyedap rasa, dimasakkan khusus untukku. Hambar ya, Rim? Iya, ada rasa asin tapi sedikit. Makan seadanya dulu, karena habis melahirkan tidak bagus untuk makan sembarangan. Iya, Bu, tapi enak kok. Kebetulan aku juga sedang lapar, jadi menurutku enak-enak saja. Aku pun makan dengan lahap, dengan disuapi Bang Ilham. Setelah menyuapiku makan, baru Bang Ilham dan ibuku yang makan. Karena sejak tadi Bang Ilham juga belum makan. Dia ketakutan dan panik denganku. Makanya dia lupa tidak nafsu makan. Kulihat Bang Ilham sangat lahap makan. Ku tahu dari pagi dia tidak makan dan hanya minum saja. Bang Ilham ternyata sangat kepanikan. Padahal hanya dia yang dari tadi memberi semangat. Enak, Bang? Tanyaku sambil memperhatikan Bang Ilham makan dengan lahapnya. Iya, enak. Yang ini ada rasa gurihnya. Aku tersenyum melihat Bang Ilham sampai menambahkan nasi. Berarti dia sangat-sangat lapar. Untungnya dia tidak pingsan karena tidak ada makan seharian. Bang, nanti kita lihat bayi kita sebentar ya. Oh, boleh. Sekalian bawa ibu ingin melihatnya. Aku sangat senang dan bahagia sekali karena sudah menjadi ibu. Inilah waktu yang lama kutunggu-tunggu dengan Bang Ilham. Momennya sangat pas sekali di saat kami berdua benar-benar sudah siap menjadi orang tua. Allah memberikannya sekaligus dua bayi. Sabar ya, Dek. Kita hanya menunggu giliran. Allah akan memberikan waktu yang tepat untuk memberikan kita anak. Begitulah Bang Ilham selalu memberiku semangat. Sekarang, akhirnya tiba juga waktu giliran rezeki kami. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.